Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang pengangguran. Perkenalkan, nama saya Nadine Nabila Kamil. Nama saya Suci Sumiati. Saya Pipit Petria. Saya Farelino. Saya Nurdin. Dan satu lagi Alpan. Selamat menyaksikan. Nama saya Pipit Petria akan membacakan pengertian sama jenis-jenis. Pengertian pengangguran. Pengangguran adalah kondisi ketika sejumlah orang yang aktif mencari pekerjaan dan tidak dapat memperoleh pekerjaan. Dalam konteks ekonomi, pengangguran mencerminkan ketidakseimbangan antara penawaran tenaga kerja dan permintaan dari sektor-sektor yang membutuhkan. Pengangguran juga dapat menjadikan indikator penting untuk kesehatan ekonomi dari suatu negara, karena tingkat tingginya pengangguran dapat menunjukkan adanya masalah struktural atau siklus yang memperoleh perekonomian. Lanjut, ada jenis-jenis. Yang pertama, jenis pengangguran berdasarkan lamanya waktu bekerja. Yang pertama, pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah angkatan kerja yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan. Contohnya yaitu mahasiswa yang baru lulus kuliah dan belum bekerja. Yang pertama, tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan. Yang kedua, tidak memiliki pekerjaan dan sedang usaha. Yang ketiga, tidak memiliki pekerjaan karena merasa tidak memperoleh pekerjaan. Yang terakhir, sudah memiliki pekerjaan namun belum bekerja. Yang kedua, pengangguran setengah jadi. Yang kedua, pengangguran setengah. Setengah pengangguran adalah angkatan kerja sudah bekerja namun tidak bekerja secara optimal atau bekerja di bawah jam kerja normal. Contohnya, petani yang menganggur karena menunggu musim panen tiba. Sekian. B. Pengangguran berdasarkan penyebab. Yang pertama, pengangguran struktural terjadi karena adanya perubahan struktur ekonomi suatu negara. Misalnya perubahan dari negara berstruktur agraris menjadi negara industri. Yang kedua, pengangguran friksional. Pengangguran friksional adalah angkatan kerja yang tidak bekerja karena mengharapkan pekerjaan yang lebih baik dari sebelumnya. Dan yang ketiga, pengangguran siklis terjadi karena adanya penurunan kegiatan ekonomi ketika permintaan barang dan jasa dalam perekonomian menurun. Hal ini akan memaksa perusahaan untuk memberhentikan pekerjaan dalam upaya untuk memotong biaya. Saya Suci Sumiati akan membacakan tentang dampak pengangguran. Yang kesatu ada dampak ekonomi. Dampak ekonomi yaitu penurunan pendapatan nasional, berkurangnya konsumsi, dan penurunan produktivitas. Yang kedua ada dampak sosial, yaitu peningkatan kemiskinan, kriminalitas, dan ketidakstabilan nasional. Yang ketiga ada dampak psikologis, yaitu stres, rendahnya kepercayaan diri, dan masalah kesehatan mental. Penyebab pengangguran. Yang ke-1, resesi ekonomi. Yang kedua, perubahan struktur ekonomi. Ketiga, inflasi yang tinggi. Keempat, krisis keuangan. Kelima, teknologi dan otomatisasi. Keenam, perdagangan internasional. Ketujuh, kebijakan pemerintah. Kedelapan, kendala tenaga kerja. Upaya mengatasi pengangguran. Upaya yang dilakukan adalah dengan membuka lapangan kerja, karena masalah pengangguran timbul akibat penawaran tenaga kerja yang lebih tinggi dibandingkan permintaannya, maka solusinya meningkatkan permintaan tenaga kerja. Adapun upaya yang lain yaitu 1. Meningkatkan investasi, 2. Pelatihan kerja, 3. Program kerjasama luar negeri, 4. Menggalakkan usaha UMKM. Di sini saya Nadine akan membacakan tentang data pengangguran di Indonesia. Jumlah total pengangguran terbuka mencapai sekitar 7,2 juta orang, dengan tingkat pengangguran terbuka berada di angka 4,82%. Jenis pengangguran yang mendominasi termasuk lulusan SLTA umum, setara SMA dengan sekitar 2,1 juta,
SMK dengan sekitar 1,6 juta dan lulusan SLTP SMP sebesar 1,1 juta orang. Kesimpulan, pengangguran dalam ekonomi adalah masalah kompleks yang disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perubahan struktural, teknologi kebijakan pemerintah, serta kondisi ekonomi global dan nasional. Memiliki dampak negatif terhadap perekonomian dan stabilitas sosial dan psikologis. Kasus pengangguran didominasi oleh lulusan SMA, lulusan SMK, dan lulusan SMP. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.